Oke, balik lagi di channel gue Husni Habibi. Hari ini kita akan coba ngebahas peralatan untuk detailing, peralatan dan chemical kali ya. Karena banyak banget chemical yang ada, gue harap video ini bisa ngebantu lu untuk sekedar tahu apa aja fungsinya sih, gitu kan. Dan gue harap lo bisa nggak terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya lo nggak perlu gitu ya. Oke, langsung aja. Gua di sini gua punya dimulai dari cuci dulu. Alat cuci itu gue punya untuk ini untuk untuk ban ya. Ini buat cuci ban, untuk sikat ban. Pegangannya kayak gini karena biar kita nggak pegel. Ini sekitar 40 ribuan lah kalau nggak salah. Oke. Terus untuk sela-sela, ini adalah untuk sela-sela di emblem, terus di di velg bisa pakai ini ya. Terus setelah dicuci oh ya, pencucian awal itu untuk pertama kita akan mencuci dulu untuk wheel itu adalah velg ya. Nah ini khusus untuk velg. Nah yang gue punya ini dicampur lagi dengan air. Ada yang udah langsung ready tinggal semprot. Nah kalau yang gue punya ini dicampur lagi dengan air. Gunanya apa? Wheel rim cleaner ini membantu kita untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di velg. Sebenarnya untuk velg ini bisa pakai juga iron remover ya. Nah, jadi iron remover itu dia untuk gue nggak punya tapi gue bisa jelasin. Iron remover itu kayak semacam kotoran-kotoran dari aspal gitu ya. Jadi bisa dipakai ini untuk bersihin velg. Kenapa sih velg itu penting untuk dibersihkan? Mungkin untuk sebagian orang yang ngerti, velg itu adalah bagian terpenting dari mobil dan sekaligus aksesoris. Nah, nanti gue jelasin step by step ya. Nanti gue bikin video untuk step by step cara detailing dari mencuci sampai dengan polish. Oke, ini yang pertama kita gunakan wheel rim cleaner. Oke. Terus kita punya ini namanya clay bar ya. Clay bar ini bentuknya seperti apa ya, seperti slime ya. Dia ini kegunaannya jadi setelah mencuci setelah mencuci terus lu aplikasikan. Sebelum ini sebaiknya sih kalau misalnya ada lu harus cek dulu nih ada tar atau buk nggak di bodi mobilnya. Kalau ada ini nggak akan bisa karena kegunaannya berbeda. Jadi tag and remover dulu nih yang pertama gitu. Jadi setelah dicuci kemudian tag remover atau iron remover dulu ya. Itu untuk ngilangin si bercak-bercak kotoran hewan, terus aspal. Nah itu pakai itu. Nah setelah itu baru setelah kotoran-kotoran itu hilang baru pakai ini. Nah ini kegunaannya itu jadi yang halus yang nempel di permukaan cat ini yang bakal dapat kena sama ini. Jadi setelah lu clay bar, lu cobain rasain permukaan catnya tuh akan lebih halus gitu kan. Nah untuk aplikasi ini lebih baik menggunakan mana ya,
Nah ini lebih baik menggunakan ini clay rubrikan. Jadi sambil disemprot sambil pakai clay gitu, sambil disemprot pakai clay. Nah sebenarnya sih ini pilihan ya, karena gue mau coba aja enak nggak sih pakai ini, atau lebih bagus nggak sih, maksimal nggak sih pakai ini. Sebenarnya untuk pakai ini bisa aja dipakai dengan air sabun gitu kan. Cuma kan ini ada cairan khusus yang dibuat. Ini terserah lu mau pakai apa aja mereknya. Gua nggak di endorse, cuma lebih baik pakai clay rubrikan atau semacam apa face detailing gitu, face waxing. Jadi si claynya itu pas diaplikasikan mudah. Oke. Terus gua punya juga engine degreaser. Ini kegunaannya untuk membersihkan mesin ya, membersihkan mesin. Untuk sebenarnya engine degreaser ini pola pikir orang itu kerak yang sangat kuat akan kena. Enggak juga sih, cuma mungkin perlu berkali-kali. Makanya sebenarnya gue punya pengaplikasian ini itu gue punya dua nih. Ini degreaser juga sebenarnya. Nah ini juga degreaser, ini lebih kuat degreasernya. Nah jadi ini untuk membersihkan ruang mesin atau engine bay. Tapi karena ini termasuk yang keras, jadi ini harus cepat setelah dipakai itu harus langsung dibersihkan. Mau pakai lap microfiber atau mau pakai air, lebih baik sih pakai air langsung hilang. Jadi karena kalau enggak dia akan menimbulkan bercak gitu ya. Ini juga sama smart degreaser, ini untuk ngebersihin engine, ataupun bisa juga dipakai buat ngebersihin undercarriage atau wheel off ya, atau misalnya di kaki-kaki velg ini bisa dipakai. Oke lanjut, gua punya water spot remover. Nah water spot yang dipakai gua ini termasuk yang sangat keras. Nah water spot ini sebenarnya dia untuk menghilangkan jamur di mobil, di bodi atau di kaca. Tapi nih ya, saran gua untuk penggunaan water spot mau merek apapun, kalau lu mau penggunaan di kaca, lu jangan digede-gede dulu. Jadi usahain aplikasiin dikit aja dulu, karena water spot ini sangat keras ya. Hampir semua harusnya water spot itu sangat keras. Jadi kalau lu pakainya nggak benar, dia akan menimbulkan bercak yang permanen gitu ya, apalagi di kaca. Jadi kalau di body sih mungkin masih bisa terhandle dengan gampang, tapi kalau di kaca itu khusus yang sudah paham aja. Jadi kalau misalnya lu mau aplikasiin di kaca, usahain jangan terlalu besar, kecil dulu aja. Oke. Terus nah setelah pakai water spot remover, gua akan menggunakan ini namanya glass polish atau compound polish, atau ya banyak lah ya ke glass polish. Ini komponnya untuk khusus untuk kaca. Nah pakai tangan bisa, cuma kaca itu capek banget kalau pakai tangan. Nah ini pakai ini dulu, pakai glass polish. Ini gunanya untuk menghilangkan jamur kaca juga sih sebenarnya. Jadi untuk lebih membeningkan. Baret bisa kena, bisa, tapi caranya itu gak mudah, khusus untuk yang profesional, dan cara aplikasinya itu sulit banget. Ada lagi namanya cerium oxide. Nah setelah ini setelah pakai ini dia pakai cerium oxide, dan itu susah banget ngilangin baret itu. Jadi saran gua kalau lu mau ngilangin baret, bawa aja ke tukang poles kaca, karena tricky banget kaca itu kalau lu salah pengaplikasian bisa jadi permanen, cacat permanen di kaca lu ya.
Oke, setelah gua polish si kacanya. Nah, gua pakai sealant untuk kacanya. Ini khusus untuk kaca. Ini gua udah coba pakai di BMW gue, aman. Ya, jadi ini untuk agar si kacanya water repellent. Jadi pas kena air dia nggak nempel airnya, jadi nggak gampang kena jamur. Ini untuk sealantnya ya, untuk proteksi juga gitu. Oke, ada lagi ini untuk ultra black ya. Ini untuk apa sih namanya, plastik yang hitam. Ini bisa menghitamkan kembali. Cuma sekali lagi, para netizen yang budiman, jangan menganggap kalau ini akan kembali seperti semula pure atau sama seperti dicat. Enggak, ini membantu untuk menghitamkan kembali tapi tidak seperti dicat ya, harus dipahami itu. Jadi kalau kondisinya parah banget, mungkin butuh berkali-kali dan gak akan sempurna kembali dengan ini. Cuma ini membantu untuk menghitamkan secara kasat mata sih kalau menurut gua gitu. Jadi makanya kalau gua mau ngitemin plastik, setelah pakai ini gua pakai ini. Nah, gua dressing lagi. Ini gunanya untuk mengilapkan dressing ini ya. Jadi setelah pakai ultra black, gua pakai ini. Ini engine endurance trim dressing ini bisa dipakai untuk eksterior ya, tapi bukan buat cat, tapi untuk plastik yang ada di kap mesin, yang ada di engine bay, kap mesin, di mesin bisa pakai. Oke, ini untuk lampu depan. Sebenarnya sih lampu depan ada caranya sendiri yang harus diamplas dulu ya. Kalau ini sih sebenarnya buat mengkilapkan aja. Jadi apalagi lu mengaplikasikan ini dengan tangan, jadi hasilnya belum tentu maksimal kalau pakai tangan, dan pasti capek banget gitu. Ini membantulah untuk mencerahkan kembali lampu depan lo gitu ya. Kalau kuning sih kayaknya agak dapet ya kalau kuning. Kalau lampu depan lo maksudnya menguning, dia bisa ngebantu untuk menghilangkan kuningnya itu. Cuma kalau misalnya baret atau misalnya buram, butuh waktu yang lama, effortnya agak lama untuk mengembalikan lagi. Lebih baik pakai mesin. Terus kita beralih ke peralatan untuk detailing cat. Nah, kalau detailing cat itu ada kampon, terus ada mana sih? Ada polish. Yes. Nah, ini ada kompon dulu. Ini untuk compounding step pertama ya. Jadi kalau pakai mesin itu, kalau misalnya mau koreksi itu pakai ini. Cuma ini abrasif, jadi dia mengikis sifatnya. Nah, gue punya Mezerna, dan Meguiar. Oke, nanti gue kasih step by stepnya ya. Ini compounding untuk step pertama, gue punya Mezerna compound 400 sama Meguiar Ultimate Compound ya. Ini untuk step pertama. Setelah halus, setelah pakai mesin, gua pilihannya sih ada dua. Bukan ini ya, mana satu lagi, ada satu lagi untuk Meguiar Ultimate Polish, dan
ini kalau nggak super finish pakai Meguiar Ultimate Polish, karena nggak tahu di mana nyimpennya gitu. Nah setelah itu baru gua ini terakhir ini Measure Porlock dan Deep Crystal Meguiar Deep Crystal Carnauba Wax susah banget sih. Ini terakhir, ini masih proses polish ya. Jadi yang step pertama gue pakai compound, kedua pakai polish, yang ketiga pakai ini, pakai wax atau porlock ini. Tapi terakhir banget gue pasti pakai ini, gue punya ini nih. Ini semacam sealant, Carlac ini semacam sealant. Dia memproteksi cat dan hasil pemolisan gue. Gue nggak pakai nano karena ini nano gue masih belum bisa belajarnya ya. Kalau lu mau pakai nano monggo mangga, tapi kalau menurut gue sih nano itu aplikasinya tricky dan pro banget yang bisa pakainya. Kalau ini cara pakainya semacam kayak wax, tapi daya tahannya lebih kuat dibanding wax gitu. Terakhir gue setelah pengaplikasian semua ini, gue aplikasi ini terakhir. Ini daya tahannya bisa sampai 6 bulan katanya kalau di maintenance. Jadi untuk memproteksi dari sinar UV gitu kan. Ini Carlac dia ada 3 warna. Ada warna kuning, merah dan biru. Lu bisa cek mana kegunaannya, beda-beda fungsinya. Nah kalau ini namanya all in one polish inox. Jadi kalau tadi itu harus step by step, kalau ini dari semua step ada. Jadi kalau namanya all in one ada terus one step polish, itu isinya itu adalah compound, polish dan wax. Jadi di satu obat ini isinya ada itu, ada compound, polish dan wax. Jadi ini untuk sekali jalan. Jadi kalau misalnya catnya bagus, gak cacat, ataupun misalnya lu mau cepet pakainya ini. Dia ada ada komponnya, ada polishnya, ada juga si waxnya. Cuma hasilnya nggak akan maksimal seperti tadi yang step pertama pakai compound, step kedua pakai polish, step ketiga pakai finishing gitu. Cuma ini bisa recommended buat lebih cepat. ini IPA wipe down atau eraser. Kalau lupa, ini gunanya untuk menghapus atau menghilangkan bekas-bekas kompon, bekas-bekas polish pakai ini gitu. Dan gak kalah penting, lo harus punya banyak lap microfiber kalau mau detailing ya. Terus gua punya lampu. Ini lampu gunanya buat ngecek gimana pada saat aplikasian detailing. Nanti gua liatin ya cara gunanya ini gimana. Terus gua punya juga jet washer untuk tekanan tinggi atau steam wash kalau kita bilangnya. Terus gue punya kabel juga, panjangnya 5 meter. Dan terakhir ini mesin poles dual action. Kenapa gue pilih dual action? Nantilah gue jelasin ya. Intinya dual action ini, mereknya ini paling murah nih, GM125 Pro. Dual action ini yang gue pakai ini itu orbitnya. Jadi kalau dual action itu muternya nggak searah, jadi dia itu kayak huruf 8
gitu. Kalau rotary kan muternya tuh cuma gini aja, kalau dual action tuh gini gitu kan. Nah kayak huruf 8. Yang gua pakai ini putarannya itu 12 mm. Ya lumayan lah kalau buat koreksi gitu kan. Jadi dia ada 12 mili, ada 8 mili. Terus ada juga yang 15 mili dan ada 21 mili. Putaran besarnya atau long throw. Gitu. Oke, itu aja. Thank you. Oke, itu sedikit penjelasan dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube gue. Thank you.